uh, ini karena perbatasan, masalah perbatasan. Jadi mungkin area penjualan yang cabang atau distributor Semarang itu kemudian mencaplok di area kota Salatiga. Nah, hal ini jelas menyebabkan konflik, ya, konflik horizontal. Nah, bagaimana cara mengatasi konflik? Cara terbaik mengatasi konflik adalah mencegah terjadinya konflik. Untuk itu diperlukan sebuah perjanjian. Jadi perlu dilakukan agreement gitu ya, perjanjian dan mengatur hubungan pihak-pihak terlibat secara terperinci. Kalau konflik sudah terjadi, ya penyelesaian terbaik melalui perundingan ya, perundingan pihak-pihak terlibat serta melalui pengadilan maupun pengadilan dagang. Melalui istilahnya arbitrase gitu. Oke, ini terakhir perkembangan teknologi saluran pemasaran. Jadi perkembangan saluran pemasaran itu juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ya, strategi pemasaran tidak efektif kalau tidak ditunjang oleh sistem distribusi yang efektif. Kunci keefektifan distribusi adalah informasi dan koordinasi. Nah, perkembangan nyata dalam manajemen saluran pemasaran adalah pemakaian Electronic Data Interchange atau istilahnya ini EDI ya, EDI, Electronic Data Interchange. Sistem ini atau EDI ini memungkinkan anggota-anggota saluran berbagi informasi tentang pergerakan produk dan penjualan dan juga bertransaksi satu sama lain. Sistem ini menggunakan koordinasi tentang kapan pengiriman produk dan seberapa banyak produk yang dikirim pada setiap wilayah pemasaran. Koordinasi ini memungkinkan penerapan just-in-time inventory control. Artinya apa? Artinya yaitu pengendalian persediaan yang melakukan pengiriman barang sesuai kebutuhan. Ini saya contohkan itu Indomaret atau Alfamart. Ini menggunakan sistem ini EDI. Jadi itu semacam alat gitu ya, alat untuk mendeteksi seberapa banyak produk yang terjual. Makanya kalau kita belanja ke Indomaret atau Alfamart gitu ya, atau ke pusat perbelanjaan gitu, itu kan kita akan di scanner. Nah, scannernya ini terkoneksi di EDI ini, sehingga produsen tahu, oh ini barangku di Indomaret sudah mau habis nih ya, karena kan terkoneksi, jadi tahu seberapa banyak penjualan. Nah, jika persediaannya sudah mulai kurang, maka produsen ini akan segera mendatangi Indomaret atau Alfamart untuk kembali mengisi produknya. Jadi supaya produknya ini nggak sampai kehabisan. Ya. Nah, ini salah satu manfaat dari penggunaan ini ya, EDI ini. Ya. Sistem ini, nah itu istilah lainnya itu kita namakan metode just-in-time inventory control, semacam itu ya yang saya contohkan. Nah, sistem ini menghindari penumpukan barang yang tidak perlu maupun situasi kehabisan stok. Jadi baiknya itu bisa barangnya juga tidak berlebihan, juga barangnya juga tidak sampai kehabisan stok. Oke, ini yang sudah saya sampaikan ya. Kita masih ada waktu 15 menit. Saya akan bahas PR kita, tugas kita yang terakhir saya berikan mengenai ini ya, mengenai strategi produk. Saya akan sharing. Kok hilang? Oke, sementara ini saya akan stop dulu sharingnya, nanti
Saya akan sharing lagi untuk kita bahas tugas yang terakhir kemarin yang saya kasih ya. Waktu kita kurang lebih tinggal 10 menit lah. 10 menit. Oh, begini sajalah. Atau mungkin saya akan posting untuk kunci jawaban latihan. Nanti silakan dipelajari sendiri. Jadi kita tidak perlu bahas ya. Atau nanti kalau misalnya setelah saya bagikan kunci jawaban masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan via email. Hari Rabu ya, ingat ya, hari Rabu kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti hari Sabtu kita ada kelas lagi, nanti kita akan bahas bersama. Oke. Sampai ini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Mbak Titin masih di sana kah? Mbak Titin atau Mbak Nur Hayati? Halo, Mbak Munifah, Bu Siti. Oke. Mungkin waktu 10 menit ini bisa digunakan untuk istirahat ya, sambil mempersiapkan kelas berikutnya dengan Bu Nadia. Jadi saya tutup aja kelas hari ini. Terima kasih. Nanti saya akan kirimkan PPT atau PowerPoint-nya akan saya kirimkan semua dari yang pertama sampai akhir. Kemudian kunci jawaban untuk kuis. Oh ya, yang kuis juga nanti akan saya kasih ya. Yang kuis dan soal latihan yang terakhir, yang strategi produksi. Nah, nanti silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan, hari Rabu saya tunggu. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Ya, gimana Mbak Titin? Oh, ya, enggak masalah. Jadi Mbak Titin, nanti saya akan postingkan PPT semuanya, saya postingkan. Nanti silakan di-download, dipelajari. Jika ada yang enggak ngerti, dikirim via Facebook aja. Nanti hari Sabtu ada kelas lagi, saya akan jawab. Gitu. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup kelas hari ini ya. Nanti juga mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lain informasi ini mengenai kelas minggu depan, hari Sabtu. Dan juga pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tapi sampai hari Rabu aja ya, karena saya perlu mencari jawabannya. Jadi kalau misal mengirimnya mendadak, nanti susah buat saya untuk cari jawabannya. Kemudian juga saya ingatkan, nanti saya usahakan hari Selasa saya postingkan juga untuk modul terakhir, 2 modul terakhir. Jadi nanti silahkan dipelajari sendiri, gitu ya. Oke, Mbak Munifah, Mbak Siti. Oh, gimana Mbak Munifah? Ini kok muncul ini ya? Bu Siti, Mbak Titin, terima kasih. Bu Sri, Mbak Evia, Mbak Nur Hayati. Oke. Selamat siang.